Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan, di dalam perjalanan kalian menjumpai pertamanan surga, maka mampirlah dan masuklah ke pertamanan surga yang kalian jumpai pada waktu itu. Otomatis surga adalah harapan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya adalah kehidupan yang sebenarnya, sebagai balasan terbaik dari kebaikan amal kita selama di dunia ini. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya, kalau kalian berjalan menjumpai riyadul jannah, pertamanan surga, maka masuklah. Kemudian para sahabat Rasulullah bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pertamanan surga yang ada di dunia ini? Bukankah surga itu hanya ada pada kehidupan di akhirat nanti? Apakah di dunia ini ada riyadul jannah, ada surga-surga Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah adalah majalisul ilmi, yaitu majlis ilmi. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hilaqul dzikri, pertamanan surga itu adalah halaqah dzikir. Halaqah dzikir itu adalah majelis dzikir. Yang dimaksud dengan majelis dzikir dan majelis ilmu tidak ada lain kecuali di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini masih ada kaitannya dengan hadis Rasulullah yang sudah kita baca menjelang berbuka puasa tadi, di mana tak seorang pun yang berada di majelis Al-Quranul Karim, majelis ilmu, kecuali dia mendapatkan jaminan keamanan, aman hidupnya di akhirat nanti, sehingga dengan keamanan di akhirat nanti secara otomatis baunya pun juga akan dirasakan oleh kita semuanya selama kita hidup di dunia. Itu yang disebut dengan raihatul jannah, baunya surga. Buktinya ternyata pertamanan surga yang sebenarnya itu sudah ada. Tinggal kita mau masuk pada pertamanan surga itu atau tidak. Sebagaimana pula pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini telah dibuka. Terserah kita mau masuk atau tidak ke dalam surga itu. Makanya antara lain usaha yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, kita harus selalu istiqomah mengaktifkan diri berada di dalam majelis Al-Qur'anul Karim. Ayolah ikhwah wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa riwayat
baik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah maupun Ibnu Mas'ud yang sudah kita sampaikan tadi, dapat kita ambil pelajaran maupun kesimpulan akhir dari pembahasan kita bahwa kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di dunia maupun di akhirat itu hanya ada pada Al-Quranul Karim. Tanpa Al-Quranul Karim, jangan harap kita bisa hidup dengan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Karena itu bacalah Al-Quran, fahamilah isi kandungan Al-Quran, dan amalkanlah isi kandungan Al-Quranul Karim. Tentu kita tidak akan mungkin bisa membaca Al-Quran, kita tidak akan mungkin bisa memahami isi kandungan Al-Quran kecuali harus adanya seorang pembimbing, seorang guru yang memiliki kriteria-kriteria yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar kepada orang mukmin. Nikmat apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin kita ini? Allah jelaskan, "Idz ba'atsa fihim rasulan." Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang guru, seseorang yang diutus untuk membimbing dan membina orang-orang mukmin itu. Siapa seorang guru, seorang pembimbing, seorang pembina yang menemani sebagai bukti nikmat anugerah yang besar yang Allah berikan kepada orang mukmin itu, sebagai patokatnya, yatlu 'alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dibacakan? Ya seperti ini, ketika kita berada dalam majelis ilmu. Seperti ada Ustaz membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat Al-Qur'an. Ini merupakan nikmat Allah yang besar. Karena Allah telah memberikan nikmat yang besar, tentunya kita harus menerimanya. Kalau kita ingin memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, wa yuzakkihim, dan mentazkiyai mereka. Artinya mentazkiyai mereka itu seorang guru yang baik adalah seseorang yang selalu memberikan arahan-arahan kepada jamaah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing jamaah, membimbing umat untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran-ajarannya yang harus diikuti dan ditaati. Wa yu'allimuhumul kitab, seorang guru yang harus kita jadikan sebagai teman dalam kehidupan kita, yang selalu kita hadiri majelisnya, adalah seorang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi ini berbeda, mengajarkan Al-Quran dengan membacakan ayat Al-Quran. Kalau yang pertama tadi ciri-cirinya adalah seorang ustaz, seorang guru
yang menyampaikan, membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan pemahaman dan makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim dengan baik, mengajarkan bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quranul Karim dengan baik, dan mengajarkan bagaimana cara penerapannya dari apa yang kita pahami dalam keseharian kita diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, seorang guru yang benar, yang baik, yang harus kita berada bersama mereka adalah yang mengajarkan al-hikmah. Hikmah itu adalah ada beberapa makna. Yang pertama antara lain hikmah itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang disebut dengan hadis. Sehingga seorang guru itu selalu mengajarkan sunnah Rasul untuk membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah diajarkan kepada kita. Itu hikmah. Kemudian makna yang kedua, arti hikmah itu adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala syukli alladhi yanbaghi, yaitu mengajarkan tindakan yang tepat pada waktu tepatnya, artinya yang bagi yang layak, pada waktu yang layak, dan dalam bentuk yang layak pula. Artinya segala apa yang kita perbuat itu tepat, nggak sampai salah. Kemudian hikmah yang ketiga memiliki arti qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Nah, ini kita diajarkan oleh seorang guru. Makanya kalau ada di antara kita jari miris ngaji, katanya sudah ngaji, katanya sudah selalu hadir di majelis Al-Quran, tapi kata-katanya kok masih sengak, kata-katanya masih kasar, kata-katanya masih suka menyakitkan hati orang lain, berarti dia belum mendapatkan hikmah, dan hikmah itu berarti belum diajarkan oleh ustaz tadi. Dan ustaz atau guru belum dianggap sebagai seorang guru yang baik kalau belum memiliki hikmah. Hikmah tadi antara lain perkataan yang lemah lembut, kemudian tindakannya selalu tepat, artinya sudah layak. Kalau dia mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu sesuai dengan waktu yang tepat, kemudian bentuk yang ia sampaikan, kata-kata atau perbuatannya pun juga tepat. Dan hikmah juga tadi artinya adalah sunnah Rasulullah SAW harus benar-benar dipahami, tidak asal hafal atau asal hanya diambil. Hadis-hadis biasanya diambil untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga dengan hadis Rasulullah digunakan sebagai senjata untuk membid'ahkan orang lain, untuk mengafirkan orang lain, untuk menyesatkan orang lain. Nah, itu berarti orang semacam itu masih belum memiliki hikmah. Sebab orang kalau suka menyalahkan orang lain, menjerumuskan orang lain, berkata kasar, itu berarti kata-katanya tidak layinan, tidak lemah lembut, tidak sopan santun, ya. Oleh karena itu majelis semacam ini, majelis ilmu adalah merupakan bukti nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Karena itu nikmat yang besar ini hendaknya dipertahankan secara istiqomah, diadakan secara istiqomah. Bahkan saking pentingnya kita mempertahankan
Majelis ilmu seperti ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka dulu, kata Allah, orang-orang mukmin itu padahal dulu sebelum mereka berada di majelis-majelis Al-Qur'an, majelis-majelis ilmu adalah orang-orang yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu artinya kita adalah orang yang lepas dan jauh dari kesesatan jika kita mau mempertahankan keberadaan kita di majelis Al-Quran. Sebaliknya kalau kita meninggalkan majelis-majelis Al-Quran Karim, majelis-majelis ilmu, berarti kita tersesat jauh dari Riyadul Jannah tadi. Sebab Riyadul Jannah, pertamanan surga itu ada di majelis ilmu, ada di majelis Al-Quranul Karim. Apakah kita lebih mementingkan urusan atau hal-hal yang lain yang belum bisa memberikan jaminan bagi keamanan hidup kita di akhirat nanti, sedangkan kita tidak mau mendatangi Riyadul Jannah? Oleh karena itu, betapa pentingnya dan urgennya Al-Quranul Karim, majelis-majelis ilmu untuk dipertahankan. Marilah kita semuanya berusaha mengadakan dan mempertahankannya sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa disempurnakan dengan tanya jawab biar tidak saya saja yang bicara dari sebelum buka puasa sampai sekarang. Ya enak ngobrol biasa, kalau ada pertanyaan bisa kita kembangkan apa yang kita sampaikan. Masih setengah jam lagi ini. Umum aja. Pertanyaannya umum ya, biar bisa luas, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau saya kerja malam, terus saya di kerjaan, saya sholat berjamaah tarawih, saya di kerjakan tarawih sendiri. Itu bagaimana? Terus kita apa mungkin kalau kita kerjakan waktu baru itu, waktu Lailatul Qadar. Dan bagaimana kalau orang waktu sakit nggak bisa kerjakan sholat tarawih juga, puasanya juga kan mesti diganti. Ya, itu saja, terima kasih. Jadi sholat taraweh itu hukumnya sunnah, dan kesunnahan sholat taraweh itu memang hanya dilaksanakan di malam hari, tidak ada di siang hari. Sehingga kalau kita uzur untuk mendatangi sholat tarawih dengan jamaah, maka kita boleh sholat tarawih sendiri. Apalagi sholat tarawih berjamaah, ini merupakan inisiatifnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab beliau mengatakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, di mana dulu para sahabat-sahabat di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian di zamannya Sayyidina Umar, seluruh umat Islam dikerahkan untuk sholat tarawih berjamaah setelah Isya. Setelah hasil fikrahnya, pemikiran, inisiatifnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab begitu gemilang, jamaah begitu serentak, dan umat pun juga menikmati ilmu dan
mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, hikmah kebersamaannya, kebersamaan umat pun, persatuannya umat pun juga tambah, sehingga beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini bukan berarti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh dan mengajak-ajak kaum muslimin untuk mendirikan sholat tarawih dengan jamaah. Ini tidak ada dasarnya, bukan demikian. Akan tetapi Sayyidina Umar sebagaimana kita ketahui adalah seorang sahabat terdekatnya Rasulullah. Bahkan banyak sekali perkataan-perkataan atau tindakan Sayyidina Umar itu sesuai dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan, atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu banyak sekali dari usulan-usulannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu saking luar biasanya kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat bahwa beliau di awal-awal Ramadan mengadakan sholat taraweh yang diikuti oleh para sahabat-sahabat. Artinya para sahabat-sahabat itu mengikuti Rasulullah dengan berjamaah habis. Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan itu sholat di masjid, sholat sunnah taraweh diikuti oleh para jamaah. Semakin hari kok semakin banyak jamaah yang berdatangan ke masjid untuk ikut sholat taraweh diimami oleh Rasulullah SAW. Setelah beberapa hari Rasulullah SAW setelah sholat isya pulang, tidak mau keluar lagi, tidak mau keluar ke masjid untuk sholat taraweh. Sehingga para sahabat-sahabat menunggu dan menanti Rasulullah SAW untuk sholat taraweh. Akhirnya lama sekali nggak keluar Rasulullah. Begitu keluar di subuh atau menjelang subuh untuk ke masjid, Rasulullah ditanya, mengapa engkau tidak keluar ya Rasulullah untuk sholat taraweh berjamaah seperti yang engkau lakukan bersama kami sebelumnya, hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian jawaban Rasulullah SAW, karena sesungguhnya aku takut jika apa yang aku kerjakan ini dianggap oleh umatku sesudahku nanti sebagai hukum wajib. Ya kan? Berarti jelas kan? Hukumnya taraweh itu sunnah, bukan wajib. Kalau sekiranya wajib, tentu Rasulullah menjalankannya tidak akan pernah putus, ya kan? Oleh karena itu inilah salah satu kesimpulan hukum amal ibadah kita ini termasuk sunnahkah atau wajibkah? Kalau sesuatu itu wajib, karena ketika Rasulullah SAW semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan sesuatu itu, maka hukumnya wajib. Tapi kalau sesuatu itu kadang-kadang Rasulullah mengerjakannya, kadang-kadang tidak, berarti kesimpulannya hukumnya adalah sunnah. Karena sesuatu yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan, sedangkan yang sunnah itu bebas, kita mau kita kerjakan mendapatkan pahala atau tidak. Oleh karena itu para ulama antara lain juga mengambil kesimpulan seperti takbiratul ihram, mengangkat Allahu Akbar, itu wajib atau sunnah? Mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihram Allahu Akbarnya wajib, mengangkat tangannya. Nah, seperti itu. Mengapa? Karena Rasulullah SAW kadang-kadang mengangkat dan kadang-kadang tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan saya juga pernah didebat oleh orang Amerika waktu saya di mana, di Syria itu, mahasiswa. Tapi dia bukan mahasiswa, anak baru, Islamnya baru, dia punya mazhab, faham mazhab Maliki.
Dia menjelek-jelekkan kita tuh. Apa kalian itu Rasulullah kalau takbiratul ihram nggak pernah angkat tangan, kamu angkat tangan. Ya kan? Sebab mazhabnya Maliki tidak Allahu Akbar saja. Saya dimarah-marahin dia sambil ngotot-ngotot begitu. Itu intinya. Kalau yang sunnah menurut siapa Pak? Pak Maman ya. Sunnah diwajib no. Kalau sunnah prioritas. Kalau saya ini dilakukan, alhamdulillah tidak juga tidak apa-apa. Tapi tentunya kita harus lebih mengutamakan sunnah untuk dikerjakan bagi kita, karena kita butuh kebaikan-kebaikan yang terkandung pada sunnah itu. Seperti jamaah ini hendaknya kita utamakan, jangan mentang-mentang walah sunnah itu kan. Enggak usah jamaah, enggak usah datang ke masjid, oh malah sunnah. Nah, jangan meremehkan sunnah kan. Sunnah itu ada tambahan pahala. Bukankah kita ini hidup memerlukan dan membutuhkan tambahan pahala kan? Bukankah kita senang kalau dapat tambahan fee, ya kan? Tambahan bonus dan seterusnya. Kita senang, apalagi kita hidup di akhirat nanti. Watazawwadu, dan berbekallah, tambahkanlah untuk kehidupan nanti. Wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik tambahan bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan yang lain. Saya mau tanya. Monggo, silakan. Kalau doa Tunggu. Betul. Doa kunut subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, itu kalau doa sholat subuh kan ada kunut. Betul. Apakah kita kerjakan wajib apa sunnah itu? Saya sering mengerjakan hal itu dengan bisa dengan anak saya. Katanya Rasulullah SAW tidak pernah membaca kunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begitu pula halnya dengan kunut. Semua mengatakan sunnah, kecuali ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak sunnah. Siapa yang mengatakan bahwa kunut itu tidak sunnah? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah jumhur ulama. Mengapa demikian? Karena banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kana yaqnutu fi subhi hatta mautihi. Rasulullah SAW dulu adalah selalu qunut sampai beliau meninggal. Di akhir-akhir hayatnya selalu qunut. Tapi dalam riwayat lain, menurut kesaksian salah seorang sahabat, mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kunut kecuali hanya di awal-awal saja. Hanya pernah kunut kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, dari dua versi riwayat hadis, ya kan? Yang satunya mengatakan dulu Rasulullah pernah kunut memang, kemudian ditinggalkan itu. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan Rasulullah SAW kunut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memang kadang-kadang kunut,